Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan bunyi. Jadi proses pembentukan bunyi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu arus udara, yang kedua itu pita suara, dan yang ketiga itu adalah alat-alat ucap. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang arus udara. Proses pembentukan merupakan proses pembentukan atau penghasilan bunyi bahasa melalui arus udara yang masuk ke dalam rongga hidung dan mulut, kemudian menuju ke paru-paru, sehingga nantinya akan dapat menimbulkan getaran-getaran pada pita suara yang disebabkan oleh lewatan arus dan tekanan udara. Semua tentunya sepakat bahwa proses pembentukan bunyi bahasa salah satunya adalah arus udara. Mengapa demikian? Karena arus udara merupakan suatu energi dari bunyi bahasa. Lantas, apakah otot dalam sistem artikulatoris beserta syaraf-syaraf pendukung bukan merupakan sumber kekuatannya? Tentu, arus udara diibaratkan seperti bahan bakarnya, sedangkan sistem atau organ artikulatoris dan syaraf pendukung merupakan penggerakannya. Arus udara, otot, dan syaraf merupakan suatu sistem pembentukan bunyi bahasa yang saling berkaitan. Menurut Mansur Muslik mengatakan bahwa arus udara yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dikendalikan oleh otot tertentu atas perintah syaraf otak. Dengan demikian, arus udara ini tidak muncul dengan sendirinya. Menurut Mansur Muslik, arus udara itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, arus udara yang menuju keluar dari paru-paru atau disebut dengan arus udara regresif. Sedangkan yang kedua, arus udara ke dalam menuju paru-paru atau disebut dengan arus udara ingresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Sita Oktaviana, NIM 2003 010074, kelas M01, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin menjelaskan tentang pita suara. Pita suara merupakan sumber bunyi yang bergetar atau digetarkan oleh udara yang keluar atau masuk paru-paru. Pita suara terletak dalam kerongkongan dalam posisi mendapat dari muka atau anterior ke belakang atau posterior. Pita suara juga dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan tertutup rapat sesuai dan arus udara yang dihembuskan keluar. Lubang pada saat pita suara itu terbuka disebut glotis. Pita suara berfungsi untuk mengubah udara yang berasal dari paru-paru menjadi suara. Suara yang dihasilkan setiap orang pun umumnya berbeda-beda, tergantung ukuran dan bentuk pita suara. Macam-macam gangguan pita suara terbagi menjadi 3. Yang pertama, laringitis. Yang kedua, nodul pita suara. Yang ketiga, polip pita suara. Yang keempat, kelumpuhan pita suara. Laringitis adalah peradangan yang terjadi pada laring atau kotak suara atau yang disebut voice box di dalam kerongkongan. Yang kedua, nodul pita suara. Nodul pita suara merupakan pertumbuhan jaringan karena penggunaan pita suara secara berulang dan berlebihan. Yang ketiga, polip pita suara. Polip pita suara merupakan pertumbuhan jaringan non-kanker yang menyerupai lempuhan di pita suara. Yang ketiga, kelumpuhan pita suara. Kondisi ini terjadi ketika impuls saraf laring terganggu sehingga membuat penderitaannya mengalami sesak napas dan suara serak.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Adiska Rahmi, NIM 20030010088, kelas M01 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan materi tentang alat-alat ucap. Alat-alat ucap adalah bagian tubuh utama yang dapat menghasilkan, membedakan, mengklasifikasikan bunyi-bunyi bahasa. Adapun alat-alat ucap pada manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa, yang pertama paru-paru, yang kedua pita suara, yang ketiga lidah, yang keempat bibir, yang kelima gigi, yang keenam laring atau pangkal tenggorokan, yang ketujuh langit-langit mulut, yang kedelapan rongga tenggorokan atau faring. Organ-organ penting dalam alat-alat ucap bunyi bahasa yang dipergunakan dan kemudian dibagi menjadi 3 komponen penting, yaitu yang pertama komponen laring, merupakan kotak yang terbentuk dari tulang rawan yang berbentuk lingkaran. Di dalamnya terdapat pita suara. Laring berfungsi sebagai klep yang mengatur arus udara antara paru-paru, hidung, dan mulut. Pita suara dengan kelenturannya bisa membuka dan menutup, sehingga dapat memisahkan sekaligus dan menghubungkan antara udara yang ada di paru-paru, yang ada di mulut, atau rongga hidung. Yang kedua adalah komponen supraglotal. Komponen supraglotal adalah alat-alat ucap yang berada di dalam rongga mulut dan rongga hidung yang menjadi artikulator aktif maupun artikulator pasif. Yang ketiga, komponen subglotal. Komponen subglotal terdiri dari paru-paru bagian kiri dan kanan, saluran bronkial, dan saluran pernapasan atau trakea. Di samping ketiga alat ucap ini, terdapat juga paru-paru, otot-otot, dan rongga dada. Secara fisiologis, komponen ini digunakan untuk proses pernapasan. Karena itu, komponen ini disebut juga dengan sistem pernapasan.